Baik, Bapak Ibu, kita sudah menonton video ya terkait dengan ASI eksklusif ya. Jadi Bapak Ibu sudah melihat videonya, kemudian melihat bagaimana Bu Bidan ya menasihati seorang ibu yang memang sudah mengetahui tentang pentingnya ASI eksklusif. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, Oke, selanjutnya kita lihat di buku pintar halaman 18 tentang bagaimana kita cara menyusui bayi. Nah, bagi ibu-ibu ini kira-kira bagaimana caranya menyusui bayinya nih? Ayo. Mungkin Bu Pia secara sederhana saja Bu Pia, bagaimana cara Bu Pia menyusui bayinya pada saat dia baru lahir? Silakan. Mukanya itu atau wajahnya itu harus benar-benar menghadap sama anak asinya. Baik, itu caranya ya. Oke, baik. Kemudian kalau Bu Sul, bagaimana cara menyusui bayinya? Iya, senyum-senyum Bu Sulnya ya. Ya. Cara saya menyusui bayi ini Mengingat. ini maksud pertanyaannya Bu, cara saya memberikan susu atau dalam artian yang seperti apa dulu ini Iya, pertanyaannya? cara menyusui bayinya artinya Posisi ASI atau apa? eksklusif. Oke, bisa dari posisi juga bisa. Kemudian cara kita memberikan ASI eksklusif kepada bayi supaya dia itu tumbuhnya bagus, pertumbuhannya baik. Berarti tidak harus dari posisi ibu Iya, dalam betul. memberikan bayi dan berarti Mantap. prosesnya. Ayo, bagaimana kira-kira? Nah, kalau dari saya Bu ya, setahu saya ini ASI eksklusif itu penting untuk diberikan kepada anak selama 2 tahun. Kemudian ya, jika ibu harus meninggalkan bayi, maksudnya mungkin karena bekerja ya, itu bisa dengan diperah Bu. Diperah nasinya, kemudian bisa ditaruh di kulkas untuk lebih lama dan itu diberikan kepada bayi. Iya, betul sekali ya bapak-bapak ya. Walaupun bapak-bapak ikut mewakili ibu-ibu, tapi intinya kan bapak-bapak sudah melaluinya dengan Ya. ibu-ibu di rumah. Iya. Jadi betul sekali juga yang disampaikan oleh Ibu Pia sama Ibu Sul. Yang mau tambahkan juga nih ya, bagaimana cara menyusun bayi kita supaya mereka tumbuh kembangnya baik. Tadi sudah berikan masukan juga. Yang mau tambahkan, nah, cara memberikan ASI itu adalah dengan memberikannya sesering mungkin. Sering-sering ya, apalagi baru lahir nih. Sesering mungkin, minimal itu 8 kali sehari. Bayangkan gitu ya. 8 kali sehari. Kemudian ketika misalkan anak itu selesai disusui, dia tidur ya. Tidurnya minimal maksimal tuh 3 jam. Kalau misalkan dia lebih dari 3 jam, segera kita ambil dia, bangunkan dan susui kembali. Jadi usahakan ketika menyusui itu sampai terasa longgar ASINya ya. Itu ya, ada gambaran ya. Kemudian longgar di sebelah kiri, pindah lagi ke sebelah kanan. Gantian berarti. Iya, seperti itu Ibu Tapi ya. biasanya Bu, kalau anaknya lagi tidur itu kasihan mau dibangunin ya Bu. Nah, itulah perbedaannya makanya. Jadi hari ini kita berikan pemahaman kepada ibu-ibu supaya ya tidak menjasis bahwa kita ini tiba-tiba nih kasih anak gitu kan, tambahin dikira maksa gitu kan, padahal enggak. Nah, itu untuk kesehatan dan pertumbuhan bayi supaya dia perkembangannya baik. Harus diambil Bu ya, menurut ilmu kesehatan. Jadi bayi itu ketika lebih dari 3 jam tidur atau bubuk, silakan diambil lagi kemudian disusui kembali. Jangan sampai ASI kita itu sering kepenuhan ya. Usahakan dia sampai kosong ketika anak itu disusui. Itu ya ibu-ibu ya. Ibu, Ya. tadi kan Ibu mengatakan kalau bayi itu harus disusui sesering mungkin Iya. ya Ibu ya. Ah. Sama enggak kita memberikan ASI misalkan sama anak yang baru berumur 1-2 hari atau 1 minggu dengan anak yang sudah umurnya berbulan-bulan? Iya, sama. Intinya adalah bagaimana kita mengatur ya supaya ASI kita itu tidak penuh diisi, karena sayang sekali kita makan bergizi nih kemudian anak kita sedikit susunya, berarti kita harus
periksa ke dokter anak kita kalau misalkan dia nyusunya itu cepat kenyang dan sebagainya, apalagi dia masih dalam kondisi ASI eksklusif. Jadi 0 sampai 6 bulan betul-betul harus kita perhatikan bagaimana cara kita menyusui bayi kita. Itu harus peka di situ. Oke? Siap ya Bapak Ibu ya. Bapak-bapak nanti kasih tahu Ibu di rumah, nggih. Insyaallah. Oke. Ibu. Baik. Cara memerah dan menyimpan ASI. Nah, tadi sudah disinggung juga ya, cara memerahnya bagaimana? Sama ya. Dipijat dulu bagian bagian puting ibu, susu ibu, kemudian dipijat pelan-pelan, tapi sebelumnya kita siapkan wadah sih pastinya ya, Bapak Ibu ya, siapkan wadah, kemudian diperas di kiri dan di kanan. Kalau sudah maksimal dan terasa kosong di ASI ibu, maka segera kita menutupnya dengan penutup yang membuat ASI yang sudah dituangkan itu seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian cara menyimpannya, nah tadi sudah disinggung juga menyimpannya di mana supaya kalau misalkan tidak ada kulkas, bisa ya, bisa misalkan kita taruh di wadah yang tertutup tadi, kemudian kita letakkan di tempat yang aman, lalu maksimal itu 3 sampai 8 jam ya, seperti itu ya kurang lebihnya. Kira-kira di mana tempat kita juga menyimpannya Bapak Ibu supaya ASI-nya itu lama bertahan. Ayo Bapak-bapak nih, di lemari es bagus. Kira-kira berapa hari kalau di lemari es? Ya sekitar 2 sampai 3 hari. Ya bagus. Di mana lagi di lemari es kan ada di pendingin dan di freezer. Kira-kira yang mana yang paling bertahannya? Yang di freezer itu. Oh, di freezer berapa hari kira-kira itu? Kira-kira bisa sampai 1 bulan Ibu kalau ditaruh di freezer. Iya, bisa sampai 1 bulan sampai 3 bulan juga bisa ya, tergantung kualitas dari freezer kita gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah berdiskusi tentang itu ya. Nah, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan gizi bayi umur 0 sampai 6 bulan dan cara menyusui bayi. Nah, itu sudah kita berikan kesimpulan tadi ya, bagaimana menyusui dan bagaimana kita memerah serta menyimpan ASI ya. Apa namanya, anak-anak sehat di rumah? Sehat. Alhamdulillah. Bapak-bapak juga ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang kira-kira dari pengalamannya Bapak Ibu, adakah masalah dalam pemberian ASI? Coba Pak Tion, ada masalah enggak Ibu di rumah? Ada Bu, Gimana? jarang keluar air asinnya. Nah itu makanya. Jadi dari awal memang sudah diperiksakan ya dari dokter, kemudian asupan gizi. Nah itu yang penting juga di situ seorang ibu, sehingga tidak terjadi hal yang demikian. Tapi sudah setelah itu. Ya, kata bidan sih kemarin Iya. disuruh makan daun kelor Nah banyak-banyak. itu Gitu. salah satunya Iya. secara tradisional ya, bisa juga melalui resep dokter atau bidan ibu. Oke, baik. Yang lain satu lagi deh kalau gitu, apakah ada kendala dalam menyusui? Alhamdulillah sih Bu, belum ada. Lancar-lancar ya. Wah, ini berarti rutin ya memeriksakan diri antara ibu dan bayi. Oke, baik. Sudah merasakan kan? Sudah. Kita lihat dulu ya. Tadi sudah kita obrolkan nih tentang ASI. Wah seru, kayaknya lebih seru lagi ya. Oke, hello. Hello. Hai. Baik, kita lihat dulu flip chart 2.1. Oke Ibu. Iya, di sana sudah disampaikan juga tadi ya, ASI eksklusif. Ya, ASI eksklusif itu diberikan kepada bayi dari barulah lahir sampai maksimal 6 bulan. usia 6 2 bulan dan pemberian ASI sampai dengan 2 tahun. tahun. Itu sudah dijelaskan tadi dan saya tekankan di sini bahwa ASI eksklusif itu khusus 0-6 bulan. Kemudian berikan ASI juga sampai 2 tahun. Susui sesering mungkin seperti yang tadi ya. Kemudian per ASI bila seorang ibu yang bekerja ya, kemudian anaknya ditinggalkan di keluarganya yang lain, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu penekanannya di
ASI eksklusif kita ini.